Selamat siang untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami membahas materi yang berkaitan dengan faktor penting dalam pemilihan struktur organisasi dan tipe struktur organisasi internasional. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Alvanus Leobea dengan NIM 231400011, rekan saya Marcelinus Dapaate dengan NIM 231400013, dan juga Binoko Saputra 2314005. Dengan mata kuliah Internasional Bisnis, dosen pengampu Bapak Eko Juni Wahyudi SEMM. Baik, kita langsung masuk aja dalam pembahasannya. Yang pertama adalah pendahuluan. Pemilihan struktur organisasi yang tepat sangat penting bagi perusahaan, terutama dalam konteks organisasi internasional. Struktur organisasi yang efektif membantu perusahaan mencapai tujuannya, mengelola sumber daya secara optimal, dan memastikan kelancaran operasional di berbagai lokasi geografis. Yang berikutnya adalah satu faktor penting dalam pemilihan struktur organisasi. 1. Tujuan strategis perusahaan. Struktur organisasi harus mendukung tujuan dan strategi perusahaan. Misalnya, jika tujuan perusahaan adalah ekspansi internasional, maka struktur yang memungkinkan fleksibilitas dan respon cepat terhadap pasar lokal mungkin lebih disukai. Sebaliknya, jika tujuan perusahaan adalah efisiensi dan konsisten global, struktur yang lebih terpusat bisa lebih sesuai. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas perusahaan. Perusahaan besar dengan banyak cabang atau unit bisnis di berbagai negara membutuhkan struktur yang lebih terorganisir dan sistematis. Ukuran dan kompleksitas ini mempengaruhi keputusan apakah perusahaan membutuhkan struktur yang terdesentralisasi yang memberi kebebasan kepada unit-unit lokal atau struktur yang lebih terpusat yang memberikan kontrol yang lebih besar dari kantor pusat. Untuk yang ketiga, lingkungan eksternal. Faktor eksternal seperti kondisi pasar, regulasi pemerintah, dan budaya di setiap negara tempat perusahaan beroperasi sangat mempengaruhi pilihan struktur. Misalnya, dalam industri yang sangat diatur, struktur organisasi yang lebih terpusat mungkin diperlukan untuk mematuhi regulasi di banyak negara. Sebaliknya, di industri yang dinamis, organisasi yang lebih terdesentralisasi dapat memberikan fleksibilitas yang diperlukan. Poin yang keempat, kebutuhan untuk inovasi atau standarisasi. Perusahaan yang berfokus pada inovasi atau pengembangan produk yang disesuaikan dengan pasar lokal mungkin lebih memilih struktur yang lebih fleksibel dan desentralisasi. Sebaliknya, perusahaan yang lebih fokus pada standarisasi produk dan proses di seluruh dunia akan lebih memilih struktur terpusat yang memastikan kontrol yang lebih ketat terhadap operasi global. Baik, untuk yang selanjutnya ada kemampuan dan keterampilan manajerial. Struktur organisasi dipengaruhi oleh kemampuan manajerial. Di tingkat internasional, perusahaan mungkin membutuhkan manajer yang mampu beradaptasi dengan berbagai budaya dan memiliki keterampilan lintas budaya. Struktur yang lebih terpusat atau desentralisasi dapat dipilih berdasarkan bagaimana manajer di setiap tingkat organisasi bisa mengelola operasi di pasar internasional. Yang selanjutnya, sumber daya dan infrastruktur. Infrastruktur dan teknologi yang tersedia juga berperan dalam pemilihan struktur. Jika perusahaan memiliki sistem TI yang terintegritas dan efisien di seluruh dunia, mereka mungkin dapat memilih struktur yang lebih terpusat. Namun jika sistem terpisah atau memerlukan pendekatan lokal yang lebih kuat, struktur desentralisasi bisa lebih sesuai. Lalu di selanjutnya ada tipe struktur organisasi internasional. Struktur pertama yakni struktur fungsional. Dalam struktur ini,
perusahaan dibagi berdasarkan fungsi atau keahlian seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Ini adalah struktur yang umum digunakan oleh perusahaan internasional yang dimiliki operasi yang relatif seragam di berbagai negara. Struktur fungsional dapat memudahkan koordinasi antar fungsi, tetapi bisa kurang fleksibel untuk merespon kebutuhan pasar lokal. Kelebihannya yakni ada spesialisasi dalam fungsi tertentu, lalu ada pengawasan yang efisien dalam departemen masing-masing. Untuk kekurangannya, kekurangan responsif terhadap perbedaan budaya dan pasar lokal, dan bisa menciptakan silo antar fungsi. Lalu di struktur yang kedua ada struktur divisional berdasarkan geografi, yakni struktur ini membagi organisasi berdasarkan wilayah atau geografi, misalnya Asia, Eropa, Amerika, dan lain-lain. Setiap wilayah memiliki manajer yang bertanggung jawab penuh untuk operasi lokal, yang memungkinkan adaptasi yang lebih besar terhadap pasar dan budaya lokal. Untuk kelebihannya, fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan pasar lokal, lalu tanggapan cepat terhadap perubahan pasar lokal. Dan untuk kekurangannya dapat menyebabkan duplikasi sumber daya dan efisiensi yang lebih rendah, dan kurang koordinasi antar wilayah. Oke, yang berikutnya struktur matriks. Struktur matriks menggabungkan elemen dari struktur fungsional dan divisional. Dalam struktur ini, karyawan melapor kepada dua atasan, satu berdasarkan fungsi dan satu berdasarkan geografi atau produk. Struktur ini sering digunakan oleh perusahaan besar yang beroperasi di berbagai negara dan membutuhkan fleksibilitas dan koordinasi yang lebih baik. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan proyek lintas fungsi dan geografi dan dapat menanggapi kebutuhan pasar lokal dan global. Kekurangan dapat membingungkan karyawan karena adanya dua atasan dan meningkatkan kompleksitas manajerial dan konflik. Oke, yang berikutnya struktur divisional berdasarkan produk. Dalam struktur ini, perusahaan dibagi berdasarkan lini produk atau layanan. Setiap divisi bertanggung jawab atas produk tertentu yang dijual di pasar internasional. Ini sering digunakan oleh perusahaan yang memiliki portofolio produk yang luas dan ingin memberikan perhatian yang lebih besar pada masing-masing produk. Kelebihannya, fokus lebih pada produk dan pasar spesifik, dan setiap divisi bisa lebih cepat dalam mengambil keputusan terkait produknya. Kekurangannya dapat menyebabkan redundansi dan pemborosan sumber daya dan kurang efisien dalam hal integrasi sumber daya antar divisi. Yang berikutnya, kelima, struktur transnasional. Struktur ini digunakan oleh perusahaan yang ingin menggabungkan elemen dari berbagai struktur untuk mencapai efisiensi global dan responsivitas lokal secara bersamaan. Ini mengutamakan kerjasama lintas batas antar unit organisasi dan memungkinkan adaptasi lokal sembari menjaga kontrol dan integrasi global. Di sini kelebihannya mengoptimalkan efisiensi dan fleksibilitas dan meningkatkan koordinasi antara unit di berbagai negara. Kekurangan memerlukan koordinasi yang kompleks dan biaya operasional yang
lebih tinggi karena adanya integrasi antara unit. Oke, kesimpulannya, pemilik struktur organisasi yang tepat untuk perusahaan internasional sangat bergantung pada beberapa faktor penting, termasuk tujuan strategis perusahaan, ukuran dan kompleksitas, serta kebutuhan untuk inovasi atau standarisasi. Tipe struktur organisasi yang dipilih harus mencerminkan kebutuhan fleksibilitas terhadap pasar lokal atau kontrol terhadap operasional global dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan kemampuan manajerial di setiap negara. Struktur organisasi yang tepat akan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi lebih efisien, responsif, dan kompetitif di pasar global. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Kami juga berharap semoga apa yang kami presentasikan pada kesempatan ini dapat berguna untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.